Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cak Beng main game, iya kan? Untuk kali ini coba Transport Tycoon ya, Transport Tycoon. Ya dimana basicnya tetap sama GTA 5 roleplay, hanya saja ini dirubah menjadi Transport Tycoon. Ya dimana Transport Tycoon itu berusaha bermain ini mengembangkan transportasi gitu kan ya. Jadi kita kota GTA 5-nya ini pure transportasi kan gitu. Pekerjaannya macam-macam dan sangat amat sangat banyak ya kan. Transportasi yang ada di GTA 5 ini semuanya dibuat menjadi sebuah permainan atau bisa kita mainkan gitu. Contoh seperti pada gambar pada layar adalah kereta api ya kan, sebagai masinis itu bisa. Kita jarang ya melihat sebuah kota yang menghadirkan permainan yang berupa transport ya. Apalagi bisa mengendalikan kereta api. Wah, luar biasa. Cuma di sini begini teman-teman, tidak ada yang apa ya, eh, voice ya, tidak ada voice antar pemain, hanya chatting, dan seluruh pemainnya berasal dari luar negeri tentunya ya, dari English conversation. Kebetulan saya sering main di sini. Oke, kita sudah, nah ini kebetulan Cambeng sudah mempunyai rumah. Ini karakter Cambeng ini, waduh, luar biasa. Di sini juga ada garasi. Ya kita lihat. Jadi awal mula kalau kita buka map pada GTA 5-nya ini, nah semuanya mode transportasi. Salah satu contoh ini ada bandara, berarti kita bisa menjadi pilot gitu kan, bisa menjadi pilot. Baik, kalau kita melihat websitenya, sebentar saya akan coba buka terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ada untuk Discordnya juga ada, kemudian websitenya juga sudah ada. Gunanya ini di sini kita bisa tahu ya apa dan bagaimana cara bermain server transport karena ini. Jadi kita bisa melihat transport tekan menu ya. Jadi kita bisa menjadi apa saja ada di sini semua. Banyak banget kan. Kebetulan yang sudah pernah saya coba adalah pilot dan kereta api atau sebagai masinis ya kan. Untuk selebihnya belum. Oh ini mana ya? Oh ini juga, ini pilot ya kan. Kemudian pengantar paket kalau nggak salah, truk ya kan. Tracker, nah ini
kebetulan saya sudah ada di level ini, level 24. Jadi kita langsung aja in game ya, daripada depan. Yes. Oh iya, mohon maaf. Sedikit. Bukan. Tadi mana ya? Ya, cuman menunya sedikit berbeda juga. Eh, nah itu ada salah satu masinis yang sudah mulai bekerja. Mana sih? Origin of. Kemudian ini bahaya nih. Kalau dari kunci sama lah, namanya juga pemain GTA 5. Pasti bawaannya kalau ada kendaraan pingin nyoba gitu, pengen mengendarai. Aduh, bahasa lagi. Nah, ini kita di sini nggak bisa untuk speak to person ya. Jadi hanya bisa melalui settingan di sebelah kiri atas itu. Kita coba. Bos, ya kebetulan diganti level berapa saya. Nah ini guys, untuk saat ini sudah berada di kereta api. Untuk visualnya, jadi ini yang level 20 ke atas ya. Kebetulan saya sudah main karena mencobanya. Nah, ini cuman kita pakai otot gas yang seperti biasa kita naik kendaraan itu.
cuman beda. Jadi kita cukup tekan otot W ini, nggak perlu ditahan sampai kilometernya menuju berapa. Contoh ini kita lakukan pengereman, kita pakai otot S, paling tidak sampai 20. Nah, ada keterangan muncul press E to start San Andreas, kita spasi ya, pakai otot spasi, kita langsung E saja, siapa juga. Nah, ini cukup otot W jika MPH nya itu menunjukkan angka 20 lepas, jadi kayak whistle ya, jadi dia jalan sendiri otomatis. Kita from keyboard bisa ya kan, nggak ada masalah, jadi bisa sambil nontonin aja, pantangin aja dulu gitu kan. Kita pantengin aja, tambah lagi ya kan, pakai otot B lagi sampai menunjukkan angka 50, udah lepas, jalan sendiri. Jadi nggak usah ditekan, cuman lihat ya, namanya juga masih ini seperti itu ya, tetapi tetap tangan pada kemudi untuk mengontrol kecepatannya. Ingin lihat ya, waduh itu cak, lihatnya apa itu, bukan first person ya, atau melihatnya kan dari jauh, kita dari dekat bisa. Coba kita dari dalam guys, inilah ruang masinis kereta. Nah ini negatifnya ini, kalau dengan pemain lain kita memang sengaja dibikin invisible atau pasif mode namanya ya, cuman nggak bisa melihat dengan baik tuh. Kita patengin aja di sebelah kanan bawah, jika merahnya sudah menyentuh kita kurangi kecepatan aja, tambah lagi. Nah, kalau nggak enaknya gitu, up, press E, kita antar penumpang, selesai. Oh saya di konduktor level 31. Nah kita terus lanjut. Kebetulan ini nggak terlalu berat kalau menurut saya, nggak tahu. Jadi untuk totalnya dari dulu awal pertama kali adanya 5M, saya mencari, dan ini saya dapatkan, dan dia masih tetap bertahan servernya. Hanya saja sekarang mungkin ada dua room yang bisa itu dimainkan transport TK tersebut. Tapi untuk saat ini ya ada dua room, cuman dulu itu sampai ada 5 atau 6. Atau kecepatannya aja ya, karena touring ya, biasanya. Ya untuk yang kereta api level saat ini ya, jadi ke atas itu kecepatan maksimal bisa 100 mph ya. Kita sapa pemain lain. Tetapi kalau level 1 itu berapa ya? Lupa saya.
ada double XP sebelah kanan atas. Nah, kalau sudah bertubrukan dengan pemain lain, kita patokannya map sebelah kiri bawah dan kanan bawah. Telat ngerem, namanya kereta api ya. Jadi kita bisa melakukan pengiriman dengan press keyboard, mohon maaf, pakai otot spasi apabila kecepatannya di bawah, jadi kecepatannya di bawah 20 mph. Kalau di atas MP 20 mph, wah, ngeluyur ya, namanya juga kereta api ya, real banget. Jadi real, kita nggak asal AFK, jadi kita juga harus pantengin jarak kita antar stasiun pemberhentian, cukup nggak untuk melakukan pengiriman kayak gitu. Jadi kalau ya ini mungkin ya salah satu roleplay yang amat sangat minim karena tidak dibutuhkan percakapan ya, face to face dengan pemain lain, face to face ya, mulut ke mulut ya dengan pemain lain. Jadi kita hanya konsentrasi pada permainan kita sebagai masinis, pilot, pengemudi di truk, pengemudi kapal, dan masih banyak tadi yang kita lihat di awal ya. Ada di kolom deskripsi akan saya cantumkan, ya untuk link portnya, kemudian link websitenya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bermain mencoba. Tidak ada ketentuan karena di sini dengan pemain lain otomatis posisi kita itu pasif mode. Pasif mode ini bisa dinonaktifkan ya, seperti GTA 5 online ya, dengan persyaratan kita di level berapa ya kemarin, lupa saya. Itu bisa, cuman tetap untuk contoh kita kalau sebagai pasif ini dia auto pasif mode ya, karena nggak mungkin juga kalau pasif mode off kita kerja masinis ada kereta pemain lain, wah tabrakan dong. Habis ini saya ini mengejar level 35, ingin melihat untuk kereta apa yang kita kemudikan. Ini mungkin ada double XP. Aduh, telat. Ini contoh. Nah, nggak bisa kan? Kalau di bawah, mohon maaf, kalau kita berhenti di atas kecepatan 20 mph tidak akan bisa berhenti. Nong aja terus. Kita coba teks ya. Thanks double XP atau DXP. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima ibadahnya ya.
Enak banget ya. Yang biasanya kita kalau main GTA 5 nggak bisa kita kendarin kereta, bisanya numpang ya, numpang di depan. Tetapi saat ini kita menjadi pengemudinya. Wah, luar biasa ini yang bikin. Saya berharap ini di kota-kota atau di server-server Indonesia GTA 5 Roleplay 5M yang bikinin bisa nih, berharap banget bisa ini menentukan juga pekerjaan sebagai masinis. Ini kalau saya ini bisa nih kita bikin RP kan gitu, yaitu kita bisa bekerja sama dengan pihak lain. Jadi mungkin eh, membantu dalam transportasi kan gitu. Wah, kan asik nih. Di dong di dalam kereta api nih guys. Nah, tanda-tanda biru ini itu pemberhentian ya, tetapi tidak untuk kereta di level yang kita kemudikan. Kalau di level yang kita kemudikan, stasiun pemberhentiannya pasti ada tanda di visual mata kita. Jadi bukan di map. Nah, itu visualnya itu ada lingkaran birunya. Ada suara pengereman. Oh, oke. Level 232 guys. Ini saya masih penasaran karena untuk yang level 1 hingga 20 oh sorry. Kita harus mundur karena ntar ini kita kalau kita kan finish ini, kita sudah finish, sebetulnya harusnya kita ambil lagi jobnya sampai di stasiun awal kita tadi. Kalau nggak rugi, kita perjalanan nggak dibayar. Oh, nah kan nanti akan muncul kan rute kereta di sebelah kiri kanannya map. Oh iya, satu lagi apa ya? Ini untuk lapar dan hausnya ya. Dan hausnya itu awal pernah diaktifkan oleh si pemilik server transport Tiger ini. Tetapi untuk saat ini, entah mulai tahun berapa itu sudah dinonaktifkan. Jadi pure seperti kayak kita main GTA 5 Star ya, dengan bawaannya itu yang tanpa ada lapar dan haus, cuman untuk well atau health ya, sorry bahasa Inggrisnya kesehatan gitu deh ya, itu masih ada. Jadi kelihatannya kalau kita jatuh kita akan berkurang, yaitu di gambar map itu yang warna hijau sebelah kiri itu bawah. Kemudian di sini ada dropping kotak yang bisa kita ambil. Nah, itu ada yang warna kuning. Itu isinya bonus atau bonusnya banyak banget. Kadang ada uang, kadang experience, XP ya, itu di depan kita di sini. Akankah berhasil? Saudara-saudara, tidak berhasil, salah. Sebenarnya sebelumnya ya, kan bakal pengereman.
Panding. Oh, kaya bet. Jadi saran saya pertama kali main transport tekan di sini itu pekerjaan yang tidak untuk mengumpulkan modal lah istilahnya. Karena untuk di pekerjaan seperti kita sebagai pilot kita sebagai pilot, kita sebagai driver itu untuk modal karena kendaraan yang kita gunakan untuk bekerja itu harus beli. Tetapi di level awal untuk pembelian kendaraannya sesuai yang ada di kantong. Jadi pertama kali kita lahir di kota transport tekan ini akan diberikan modal untuk pertama untuk pembelian kendaraan sesuai job. Yang tidak beli ya cuma ini kereta api. Oke, player level saya sudah 12 karena DXP ya, double EXP, sorry. Kemudian ini ada pertanyaan, Cak, misalkan pada saat kita mengendalikan kereta api ini, kemudian kita keluar atau pakai otot F ya yang biasa digunakan teman-teman untuk keluar masuk kendaraan, itu bagaimana dampaknya? Langsung hilang guys, jadi kereta itu langsung hilang. Kemudian kalau kita curi kendaraan NPC bisa di sini. Ya ngapain juga ya kan curi, kalau pengennya kita bikin se-RP-RP-nya permainan transport tekan ini bisa, jadi nggak usah. Kita disediakan kok untuk spawn gratis, jadi ada menu yang bisa kita akses, yaitu kalau tidak salah sepeda itu spawn di mana aja bisa. Jadi pada saat misalkan ini nih, kita mengendarai kereta kemudian nggak sengaja tekan tombol atau otot F gitu kan, kita keluar dari kendaraan, hilang nih kan kereta, kita kan harus ke stasiun untuk mengambil keretanya lagi. Nah, kan gak ada kendaraan, kita RP kan aja gitu kan, kita spawnin sepeda, kita menuju ke sana gitu. Real banget ya suaranya, saya suka banget. Oke guys, ini yang saya cari bukan uang ya, tetapi level nih. Saya penasaran di level nih, di level masinis. Jadi 35 ke atas, 35 ke atas itu bentuk keretanya gimana? Ini kereta di level saat kita masinisnya itu di 20 nih. Start 20 ke atas levelnya pakai kereta penumpang ini. Tetapi untuk level pertama kali itu kereta kita nggak begini. Dan kemudian setelah stasiun pemberhentiannya pun berbeda. Kalau level pertama kalau tidak salah itu MTR ya, yang ada di bawah tanah, kereta listrik bawah tanah. Di GTA 5 itu kan ada
stasiun bawah tanah yang di bawah bandara itu kan sampai ke mana itu di level 1 hingga berapa saya lupa. Cuma kalau level, jadi kita bisa ambil dua, sorry mohon maaf, levelnya kita bisa ambil level, kalau level pemula kita bisa ambil di kereta di atas seperti ini, atau kita ambil di MTR di level awal hingga tinggi bisa, lupa saya. Jadi untuk level mohon maaf, level pekerjaan masinis ini. Nah, ini stasiun MTR atau kereta bawah tanah itu dengan gambar ini. Kemudian kalau kereta yang ada di atas permukaan, nah ini gambarnya yang ini, passenger train atau konduktor metro. Ini awal-awal nih, saya mainin dulu di bawah. Setelah itu level sekarang ini masih lama. Sekali lagi ya, mungkin ada teman-teman, terima kasih yang baru hadir di channelnya Cambek, terima kasih. Jangan lupa like komennya. Itu kayak seperti ada suara ledakan. Ini biasanya level-level pemain yang sudah 10 ke atas, level player ya, bukan level pada pekerjaannya. Kemudian kita mau berganti pekerjaan, bisa, langsung bisa, dan level yang kita lalui ini tidak akan hilang. Bisa, jadi misalkan ini saya jadi masinis, kemudian ring ya, coba pekerjaan sebagai pilot, bisa. Wah, ini something. Nah, kita sudah di stasiun awal keberangkatan kita tadi ya. Keadaan masih aman. Kita bisa lihat dulu di awal otomatis ya, kendaraan yang kita gunakan itu kembali ke garasi. Oke, level 33, saya menuju level 35, pengen lihat keretanya, penasaran. Kalau sesuai di menu yang dituliskan, siapa main datanya, ada pemain reset, semua udah menandakan di server manapun selalu ada ya pemain reset, bermain tidak pada tempatnya, atau gitu jangan main di 5M lah, saran saya, karena di 5M itu kan roleplay, bermain sewajarnya. Kalau ingin gak wajar silakan aja di GTA 5 online nya, atau yang disediakan besar bawaannya online offline bisa. Nah itu mau kita bertindak anarkis bisa ya. Dulu pernah kalau tidak salah
hampir ke Bennett gara-gara setiap saya itu ditembak oleh pemain lain. Hidup lagi, tiba-tiba gak sampai 2 menit tembak lagi dari jarak jauh. Oh, dari jarak jauh. Ada sebuah bajingan nih. Bentar, keliru. Nah, ini mungkin kita bisa melihat ya untuk kekeliruannya. Kenapa kita jalan, tetapi pada keterangan map di sebelahnya, map kiri bawah itu kan tidak ada keterangan itu rute kereta kita, nggak ada kan? Nah, berarti kita keliru di awal. Tadi di pemberhentian pertama sebenarnya setelah finish kemudian tekan lagi, jadi kita bisa mengambil rute kembali. Nah, ini saya contohkan ya. Kalau kita naik kereta seperti ini, kita lagi mengendarai. Kalau kita keluar, hilang keretanya. Ya, kan? Hilang. Kemudian bagaimana, Cak, kendaraan kita ambil lagi? Nah, saran saya kalau kendaraan ini apa nih? Mau kah? Bisnis. Ini ada bisnis. Ya, semua pekerjaan sih nggak tahu. Saya belum coba. Nah, kita mau curi kendaraan NPC bisa, gitu kan? Yang di parkir di sebelah sana bisa. Tapi ada yang disediakan di sini adalah tekan otot B. Nah, kita bisa open backpack, spawn bicycle, spawn jet ski bisa. Gak memotong gitu. Kita bersepeda guys. Kita roleplay aja, nggak usah nyuri kendaraan NPC, ya kan? Ini saya lupa ya harus gimana nih ke tempat ya tadi kita ya. Bukan ya, ini kalau kita aktifkan GPS masih tetap bawaan GTA 5 online Rockstar ya, bukan KV. Jadi ada tanda panah di atas kepala kita, dan di visual mata kita bisa melihat ada tanda yang muncul di sana tuh, ya kan? Nah, bisa kenceng guys di sini guys. Set 40 dong, 40 mph. Luar biasa nih. Ada pemain rese gitu. Suara bom-bom. Tuh, pasif mode semuanya itu. Bagus sih kalau menurut saya. Pasif mode itu juga diberlakukan di dalam kota seperti ini karena untuk level-level masih awal gitu kan, pengen bermain santai, gak diganggu oleh pemain lain. Jadi seperti itu, pasif mode bagus. Ini pakai otot B, setelah itu kapsok kita aktifkan, otomatis aja sudah kencang nih. Tapi di kota lain nggak ada ya, tergantung dari settingan awal servernya sih. Guys, kita bisa kejar mobil SD 41 mph, luar biasa nih sepeda. Bye.
Kak. Suara sampai apakah motornya hilang? Eh, kan sini deh. Sini. Nah, ini kalau misalkan gak ada passive mode, ada kereta kita tabrak mati nih. Ada passive mode ya. Ya, oh masih ada. Nah, kalau kita turun dari sepeda, nah, oke, langsung hilang. Motor kita itu ngebug nggak? Itu masih bisa kita akses. Kalau kita mencapai level 100, itu akan dimunculkan berita di. Jadi semua pemain bisa tahu, wih ini sudah mencapai level 100 gitu kan, sebagai konduktor tadi atau masinis ya. Mana nih? Ah, ini. Ya, di sini dari level 10. Jadi mohon maaf. Jadi yang di map itu yang gambar kereta cepat itu startnya di level 10, bisanya diakses. Betul ya. Kita ini saya long sih. Oh, sama dia long. Nah ini itu level yang awal, level 10. Jadi kita akses pekerjaan masinis yang di tanda ini itu start di level 10. Dan nanti keretanya dapat yang tadi yang barusan lewat. Jadi belakangnya ada bawa peti kemas. Nah, dia menyapa kita tuh level 10 hingga 20 ya. Kemudian 20 ke atas kita bisa akses yaitu kereta penumpang ini. Penasaran aja yang di level itu. Jadi pasif mode atau itu aktif di playernya ya. Jadi kendaraan kalau kita turun biasanya kayak tadi, kayak mobil sport tadi yang ditinggal di kereta itu bisa kita tabrak. Tapi kalau ada pemain di dalamnya, dia akan tembus. Jadi mode player pasif modenya aktif di humannya atau di manusia. Jadi manusia itu kalau akses kendaraannya akan tembus. Jika ada yang tanya, bisa nggak ya kita main bareng di transporter? Bisa banget. Kalau tidak salah kemarin ada tuh ya, ada orang luar tiba-tiba chatting, adakah train driver yang aktif gitu kan. Biar saya chat, yes sir, can I help you, ada yang bisa saya bantu, butuh tumpangan kalau boleh. Nah ini bisa kita berhenti di tempat di mana kita ketemu, tetapi dia tidak masuk ke dalam kereta, tetapi di atasnya kereta. Sayang banget, kalau ditambahin mungkin asik ya, orangnya bisa masuk.
tadi udah sedikit AFK sebentar. Double EXP-nya, double experience-nya berakhir. Semoga dia bisa membantu sampai itu. Mungkin dari stasiun depan kita coba ya, bagaimana rasanya kita mengendalikan kereta di kecepatan 100 mph setelah ini. Aduh, telat tuh kan. Kita tidak bisa melakukan pengereman apabila kecepatan di atas 20 mph. Oke, masih di build XP. Yuk kita coba. Kita terus tekan aja otot B. Kita coba sampai 100 mph. Bagaimana rasanya? Tuh 100 dong. Kencang bukan main ya. Rasanya di dalam bagaimana? Coba kita aja lihat. Gak kerasa ya? Lebih terasa kalau di luar karena 100 mph. Rasanya kalau kita lihat dari luar itu lebih terasa 100 mph nya karena ya kita melihat kanan kirinya lebih luas ya, jadi kita tahu efek kecepatannya terasa. Nah, kita melakukan pengiriman juga darurat karena ada indikator di sebelah kanan itu, kita tahu tuh jarak di stasiun pemerintahnya berapa jauh. Kita sudah langsung lakukan pengereman awal yaitu metode S. Nah, kalau sudah 20 lepasin aja, karena ini kan kita bertabrakan dengan pemain lain, jadi kita patokannya aktif yang nanti ada di bawah layar. Yap. Kan. Tuh udah, jadi meskipun bertabrakan kita patokannya di notif bawah aja. Masih ada. Saya kira dia kesana. Please XP-nya, double XP-nya. Berakhir ya bagi teman-teman pemilik kota atau pemilik server 5M Indonesia yang lagi nontonin Samping, mungkin bisa ditambah nih pekerjaan sebagai masinis, jadi kota benar-benar hidup, rel keretanya nggak kosong moplong kan gitu. Telat lagi. Oh bisa. Oh bisa. Oke, level 33 sudah, indikatornya hampir mentok ya. Berarti nah, ini kereta ini kelihatannya juga ada damage-nya ya, karena kita lihat di map itu di sebelah kanan sebelum ada train route itu kan ada 2 indikator itu, tanda damage-nya kereta. Jadi kalau kita nabrak nih kendaraan NPC pakai kepala kereta itu depan, kita nabrak di depan ini, kita dapat damage.
Tapi tak kalau di beachnya itu biasanya saya pernah coba hingga separuh merah gitu kan, muncul warna merah hingga dikatakan separuh. Keretanya nggak bisa kencang. Tetapi kalau NPC-nya nabraknya di body atau di badan, itu kita nggak kena damage. Tuh. Yang barusan hadir, terima kasih. Jangan lupa like, komen ya. Subscribe dong, gratis kok. Oke, untuk pekerjaan lain ya selain masinis mungkin akan saya coba di next video. Jadi, aduh, pantengin aja deh. Kalau ada update, jadi loncengnya aktifkan. Pusing ya? Hah? Oh nggak bisa. Aduh, keliru. Terlambat. 34 guys, habis 35. Tapi tadi keterangan di stasiun tadi tipe keretanya sama ya, B sekian sekian, cuman ada tambahan lock. Nah, cuma penasaran. Nah, aduh, salah lagi, pekerjaannya nggak diambil dong, please. Aduh, biasa tuwir. Tuwir dijadikan senjata ya kalau lupa. Mundur bisa, kecepatan maksimalnya cuma 34. Oh, tidak bisa mundur. Di real life kereta bisa. Apalagi kereta itu kan punya kepalanya ini double dua ya. Jadi sini sama ini yang belakangnya. Di sini itu juga bisa jadi kepala. Ini ada pemainnya mana nggak kelihatan? Oh, berdiri di Seratus. Ini lumayan, untuk stasiun selanjutnya masih cukup jauh. Buset, level 100.
Oke. Terlambat kita mengurangi kecepatan. Pengereman awalnya terlambat. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Oke. Dikit lagi. Ada 6 titik. Bisa lah, level 35. Mungkin yang kelihatan mungkin level 5. Ya, karena jenis keretanya sudah berbeda di keterangannya di stasiunnya itu. Terlambat melakukan pengereman saudara-saudara, apakah bisa berhenti? Bisa, bisa, oh bisa. Sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang mau hadir di channelnya Cambek, yaitu di main game, ya kan? Kita main game GTA 5 5M. Bisa nih, bisa level 35 double experience kan. Nah, double experience itu dari, kalau dari siapa? Apakah dari si server? Enggak, dari si pemain. Itu ada, nanti kan kita setiap berapa menit sekali ya, dari pihak yang punya kota itu akan drop sebuah chest atau kotak harta karun yang tersebar di seluruh map. Nantinya itu kita bisa dapatkan. Nah, nanti dari situlah pada saat kita buka kotak chestnya itu, kalau ada double experience kita aktifkan, tidak hanya yang buka tetapi untuk pemain lain dapat. Dua titik lagi, 35. Kalau tanya boleh gak main beginian, ya lihat-lihat ya. Kalau pada saat kita bermain lagi males RP berat, ya ini saran saya satu-satunya juga ini, karena tidak ada percakapan voice to player, jadi percakapan dengan player lain. Kita hanya bisa chat yang sudah disediakan oleh pihak transport taker ini. Ya ini alternatif nih, karena kan ada itu 5M yang FFA itu yang suka tembak-tembakan gitu kan. Itu ada juga ada. Memang itu yang FFA itu server yang
isinya cuma tebak-tebakan dulu, ya kan. Os untuk dia pasti bodoh, kalau nggak mati itu orang. Eh, kenapa dia lari? Lari kah? Loh, oh, loh, dari mana dia? Tiga lima guys. Ya kita selesaikan, kita coba aja ya. Kalau ternyata benar, untuk next video lah kita tampilkan, tetap di transportekan kita tampilkan, saya tunjukkan kalau jadi pilot. Dan untuk teman-teman yang mau mencoba bermain di sini, silakan nanti untuk link, mulai dari link Discord, link untuk websitenya bisa diakses nanti di kolom deskripsi atau kolom komentar. Jadi teman-teman bisa baca-baca dulu ya. Ya tentunya yang di ini ya, yang penting menurut saya yang ini dulu, baca yang di ini yang di websitenya, yang ini kan, wiki.taken.community ini. Jadi tata cara kita melakukan pekerjaan, ya kan. Jadi kita lihat, kalau sesuai keterangan keretanya sama sih, cuma long gitu ya. Kalau tadi main tadi pindah-pindah. Oke, level playernya naik. Kita nggak usah otot E ya, kita langsung keluar aja. Kita coba lihat nah, ada kereta lain otomatis masuk mode itu. Ini yang level 10 sampai 20 ini keretanya. Ngapain bos? Ya kita nggak bisa speak ya. Oh iya, gara-gara chattingan di sini saya jadi ingat, ini juga ada pekerjaan berburu ada. Oh iya, tipenya BS42 sama ini yang long. Coba long ini seberapa sih, penasaran. Oke, konfirm. Hap, mana lo? Hah? Perasaan sama deh. Hah? Sama kan? Atau beda warna doang, di gerbong keduanya putih. Sama dong. Oh iya, sama gerbong belakang itu kepala. Ya, kalau teman-teman ingat di awal. Oke, eh kita akhiri dulu. Sebelumnya terima kasih yang sudah datang di channelnya Cambeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.